Suatu kejadian yang cukup mengagetkan sekaligus gak akan menyangka bahwa bocah berusia 18 tahun menjadi pelaku dibalik kekejaman pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga. Pelaku yang berusia masih di bawah umur seolah ia memiliki hati iblis. Lantas, gimana nih kronologi kejadiannya dan apa motif dibalik kejadian ini? Mari kita kupas tuntas. Selasa 6 Februari 2024, kala itu warga Penajam Pasir, Kalimantan Timur itu dikejutkan dengan laporan seorang remaja bahwasannya telah terjadi sebuah perampokan di rumah Bapak Waluyo. Remaja itu bernama Junaidi. Nah, awalnya Junaidi melaporkan bahwasannya adanya perampokan di rumah Waluyo kepada kakaknya. Dia menceritakan para perampok itu berjumlah 10 orang. Dan Junaidi juga sempat bercerita kalau dia juga sempat membantu melawan perampok itu sampai dia menunjukkan luka goresan yang ada di tangannya, Pak. Kakak Junaidi yang mendengar laporan seperti itu sontak ya kaget dong dengan apa yang diberitahukan oleh si Junaidi, dan dia langsung melaporkan itu ke RT setempat dan para warga sekitar tentunya. Dan pada akhirnya warga, Junaidi dan kakaknya itu mendatangi rumah Waluyo untuk memastikan laporan dari si Junaidi itu benar atau enggaknya. Dan setelah melakukan pengecekan ke rumah Waluyo, sebuah kejadian yang mengerikan terjadi. Warga yang baru masuk ke rumah itu, tepatnya di depan pintu ruang depan dan ruang tengah, itu terdapat sosok jenazah yang terkapar berlumuran cairan merah di mana-mana. Bahkan sampai ke dinding itu juga bercak cairan merah, Pak. Dan menggenang pula tuh cairan merah di lantai di sekitar jenazah itu ditemukan. Jenazah yang ditemukan pertama ini ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Terdapat banyak luka di tubuhnya, kepala, leher, dan bagian-bagian lainnya sepertinya disebabkan oleh sabetan senjata tajam. Korban ini diidentifikasi adalah kepala keluarga rumah itu yang bernama Bapak Waluyo. Karena sebuah kejadian yang memang membuat warga itu tercengang. Selanjutnya, warga ini mengecek kembali ke dalam kamar itu. Dan hal yang lebih mengerikan terjadi. Istri Waluyo yang berinisial SW bersama 2 anaknya yang berinisial VDS dan ZAA ditemukan terkapar dan berlumuran darah di kasur. Mereka bertiga ditemukan dengan kondisi luka-luka di bagian kepala para korban, dan penyebab lukanya itu pun sama nampaknya seperti Waluyo, yaitu disebabkan karena sabetan senjata tajam. Dan di kamar yang terpisah, RJS yang merupakan anak pertama dari Waluyo juga ditemukan dan dengan kondisi yang mengenaskan dan sudah dipastikan tidak bernyawa. Luka pada kelima korban itu sangat identik. Mereka semua mendapat sabetan senjata tajam mulai dari kepala sampai leher. Warga ya terheran-heran gitu, Pak, akan kejadian ini. Karena selama ini keluarga Waluyo itu juga keluarga yang baik-baik aja. Dan ya sebelumnya nggak ada musuh nih atau terlibat perselisihan dengan tetangga sekitar. Namun naas mereka berlima meninggal dan dengan cara yang cukup mengenaskan. Selanjutnya, warga itu melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Gak butuh waktu lama, polisi akhirnya tiba di lokasi. Polisi yang datang ke lokasi kejadian pun ya langsung melakukan olah TKP dan mencari saksi pada kejadian itu. Nah, warga di sana langsung mengarahkan ke Junaidi tadi, Pak. Karena kan tadi Junaidi lah yang pertama kali melaporkan kejadian itu kepada para warga. Nah, Junaidi akhirnya dimintai keterangan atas kejadian itu, dan di sini karena dia juga satu-satunya saksi, jadi ya polisi banyak mencari informasi dan memberikan banyak pertanyaan. Di awal interogasi, ya Junaidi ini masih terlihat tenang gitu menceritakan kejadian perampokan itu. Dan
Semakin mendalam polisi menginterogasi Junaidi, polisi itu mendapati ya sebuah kejanggalan dalam cerita si Junaidi ini, Pak. Nah, si Junaidi ini kan menceritakan gitu kalau rumah Waluyo itu telah terjadi perampokan. Di saat perampokan itu, dia bercerita gitu, ada 10 orang dan dia juga baru pulang main dengan teman-temannya. Dan ngeliat kejadian itu langsung dia mencoba membantu gitu kan. Nah, tapi karena perampoknya itu berjumlah banyak, dia melarikan diri. Disitulah dia menunjukkan luka goresan di tangannya kepada para aparat gitu. Yang dia bilang itu disebabkan karena dia sempat melawan para perampok itu. Tapi, nah, cerita inilah yang membuat para aparat itu menjadi menaruh kecurigaan terhadapnya. Kalau Junaidi itu menceritakan hal itu adalah sebuah cerita karangannya sendiri, Pak. Karena nih, keluarga Waluyo sendiri itu meninggal dengan kondisi yang begitu mengenaskan dan terdapat banyak sabetan senjata tajam gitu, Pak. Dan ya di situ terlihat kalau emang perampok itu cukup kejam gitu dan nggak ngasih ampun kepada siapapun itu yang ada di keluarga itu. Tapi Junaidi yang dia bilang bahwasannya dia membantu untuk melawan perampok itu cuman mendapatkan luka goresan di tangannya. Apakah itu sebanding gitu sama ya keluarga yang meninggal dengan ya cukup mengenaskan itu? Kayaknya itu mustahil buat Junaidi kabur gitu kalau memang benar ada 10 perampok di rumah Waluyo saat kejadian. Karena sudah menaruh rasa curiga, polisi terus mendesak dan menginterogasi lebih mendalam Junaidi. Sampai pada akhirnya, Junaidi mengaku kalau sebenarnya hal yang diceritakan itu adalah kebohongan dan hanya karangannya semata. Dan yang sebenarnya terjadi adalah dialah pelaku pembunuhan atas 5 anggota keluarga itu. Polisi yang mendengar itu ya sontak aja tercengang, Pak. Karena ya usianya Junaidi itu terbilang masih muda dan ia masih 18 tahun, Pak. Lantas apa gitu motif Junaidi melakukan kejadian yang sadis itu dan gimana kronologinya dia melakukan pembantaian itu? Oke, Junaidi yang masih berusia 18 tahun ini merupakan pelajar SMK yang menginjak bangku kelas 3, Pak. Dan satu persatu fakta terkait Junaidi itu mulai terkuak. Dan menurut informasi dari beberapa media menyatakan bahwa Junaidi ini merupakan seorang wibu. Nah, sebagai informasi, wibu itu sendiri adalah seseorang yang sangat menyukai bahkan cenderung terobsesi dengan budaya Jepang seperti anime, manga, lagu, drama, dan segala sesuatu yang berbau budaya Jepang. Nah, diketahui Junaidi ini pernah gitu bergabung dalam sebuah grup Facebook yang bernama Wibu Otaku Groups Indonesia. Junaidi di Facebook ini mempunyai akun yang bernama Junaidi Satsuriko no Konojo, yang dari namanya aja udah kejepang-jepangan banget gitu, Pak. Dan di situ juga ada poin terkait genre favorit Junaidi. Junaidi di sana itu menulis kayak genre favoritnya adalah ecchi, romance, psychological, dan action. Dan dari sini juga bahwa genre favoritnya itu seperti menggambarkan watak atau kehidupan yang sebenarnya, Pak. Karena bisa aja dia melakukan itu karena mungkin pikirannya itu udah mulai terobsesi dengan kejadian-kejadian yang ada di anime dengan kehidupan yang ada, dengan kehidupan dia yang sebenarnya gitu. Peristiwa pembunuhan itu semuanya itu bermula saat Junaidi sedang pesta minum-minuman keras gitu bersama teman-temannya pada Senin 5 Februari 2024. Setelah usai minum-minuman dengan teman-temannya, kemudian Junaidi itu sekitar pukul 23.30 WITA, Junaidi diantarkan pulang oleh temannya. Sesampainya Junaidi di rumah, entah pikiran apa gitu yang merasukinya, sampai dia ini memiliki niatan buruk terhadap keluarga Waluyo. Saat itu juga Junaidi ini mengambil senjata tajam, yaitu sebilah parang yang memiliki panjang ya kurang lebih 60 cm, Pak. Gila, itu panjang banget. Dan ya kemudian dia bawa parang itu menuju ke rumah Waluyo untuk digunakan mengeksekusi korbannya. Nah, sesampainya di rumah korban, pelaku ini langsung mematikan aliran listrik lewat
token listrik yang ada di luar gitu, yang ada di luar rumah gitu. Buat kalian yang nggak tahu gimana bentuknya ya kayak gini nih. Nah, lalu pada saat Waluyo pulang ke rumah, Junaidi langsung menyerangnya menggunakan parang. Nah, sebelumnya Waluyo itu juga nggak ada di rumah, dan kala itu Waluyo sedang berada di luar, dan saat pulang Waluyo memasukkan motornya ke dalam rumah. Dan naasnya disitulah Junaidi langsung melakukan penyerangan tanpa ampun kepada si Waluyo ini. Nah, saat kejadian Waluyo dihabisi menggunakan parang, tentu aja yang menimbulkan kegaduhan. Yang kala itu istrinya yang berinisial SW terbangun, dan seketika Junaidi ya dengan kejamnya juga gitu menghabisi SW tanpa ampun, Pak. Lalu VDS dan ZAA, anaknya yang juga tidur bersama SW, ikut terbangun, dan Junaidi dengan kejamnya menimpas mereka berdua menggunakan parang. Terakhir yang dieksekusi Junaidi adalah RJS, yang menurut kabar beredar saat ini adalah keduanya ini pernah berpacaran, namun tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua RJS. Setelah menghabisi para korban, Junaidi itu ternyata belum puas, Pak. Junaidi yang entah sudah gelap mata, kala itu dia melakukan hal yang senonoh terhadap korban, yaitu dia memperkaos jasad SW dan anaknya RJS yang kala itu dalam keadaan masih bergelimang darah, Pak. Setelah puas dengan hal itu, Junaidi itu melakukan penggeledahan, dan pada akhirnya dia mendapatkan uang sebesar 363.000 dan ponsel milik korban, yang kemudian dia rusak HP itu menggunakan parangnya sebelum akhirnya dia buang ke sungai untuk menghilangkan bukti tentunya. Balik lagi ke 5 korban yang dieksekusi Junaidi. 5 jenazah itu dimakamkan pada Selasa 6 Februari sore di pemakaman Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara. Nah, pemakaman itu ya turut diiringi dengan isak tangis keluarga dan para warga yang mengantar. Ya karena pastinya ya mereka nggak akan menyangka gitu hal sekeji itu akan terjadi di keluarga Waluyo. Jenazah itu pun dikuburkan berjejer gitu pada satu liang lahat yang berukuran 2 kali 5 meter. Dan di sini juga gue turut berduka cita gitu atas kepergian korban, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Setelah melakukan tindakan kejam itu, Junaidi pulang ke rumah dan bersikap seolah ya tak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Junaidi ini langsung mengganti baju serta parang yang dia gunakan untuk mengeksekusi 5 korban tadi. Dan dengan santainya gitu, Junaidi juga menceritakan hal itu ke kakaknya kalau di rumah Waluyo itu telah terjadi perampokan. Nah, dari sini tindakan yang dilakukan anak berusia 18 tahun ini seperti bukan tindakan anak seumurannya gitu. Kejam dan penuh drama. Lantas apa motif dari Junaidi ini sampai dia tega gitu menghabisi 5 anggota keluarga? Apa iya cuma karena uang sebesar 363.000 tadi dia sampai tega menghabisi 5 anggota keluarga, atau memang ada motif lain di baliknya? Mari kita bahas. Dari beberapa berita yang beredar bahwa motif Junaidi melakukan pembunuhan adalah adanya dugaan sakit hati gitu lantaran cintanya tak direstui. Jadi ada beberapa sumber itu yang mengatakan kalau Junaidi ini suka kepada korban yang berinisial RJS tadi. Bahkan katanya keduanya itu sempat berpacaran, namun ia tak mendapatkan restu dari orang tua RJS, dan ia seolah cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Hal itulah yang membuatnya sakit hati. Yang membuat Junaidi itu semakin panas lagi adalah ketika RJS ini mempunyai pacar, dan disitulah kemungkinan rasa sakit hati ini berubah menjadi dendam, sampai pelampiasannya adalah membunuh satu keluarga itu. Tapi berita yang beredar itu ya ditangkis oleh salah satu anggota keluarga korban gitu. Dia adalah Randy yang menyatakan kalau motif Junaidi melakukan pembunuhan itu ya bukan karena sakit hati, karena cintanya ditolak RJS. Dan dia juga menyangkal gitu kalau Junaidi sebelumnya memiliki hubungan dengan RJS. Randy mengatakan gak ada itu hubungan asmara, gak pernah. Setahu saya ponakan saya
kalau ada cowok yang ngomong sama saya. Setiap ada yang suka sama dia, pastinya cerita sama saya. Begitu ungkap si Randy. Randy juga mengatakan kalau Junaidi emang orangnya ya bukan tipe tetangga yang ramah. Ketemu orang aja ya nggak mau senyum. Dan dia bilang gitu kalau Junaidi ini nggak bermasyarakat. Beberapa hari sebelum kejadian juga, Waluyo ini sempat meminjam helm. Dan ya helm itu udah beberapa hari tidak dikembalikan. Nah, ada kemungkinan juga hal itulah yang menambah kekesalan Junaidi terhadap Waluyo, Pak. Tapi sebelum kejadian itu dan saat berkumpul dengan teman-temannya, Junaidi ini sempat bercerita gitu kalau dia ini punya tanggungan untuk menebus HP-nya yang sedang diservis. Dan ada dugaan motifnya adalah dia membutuhkan uang untuk itu. Sehingganya dia mendatangi rumah korban ini dan mengambil sejumlah uang. Namun saat dia melakukan pencurian, dia kepergok dan kemungkinan di situ juga dia langsung menghabisi para korban ini daripada dia malu di hadapan masyarakat. Mungkin seperti itu ya. Atau kalian punya pendapat lain? Karena ya diketahui setelah berhasil mengeksekusi para korban, Junaidi ini mengambil 3 unit HP dan uang sebesar 363.000. Tapi ya HP itu diambilnya hanya untuk percobaan membuang bukti. Dan HP yang diambilnya dirusak menggunakan parang lalu dibuang begitu aja ke sungai. Atas tindakan kejinya itu, pada Rabu 6 Maret 2024, dalam sidang pembacaan tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri PPU, Junaidi hanya dituntut hukuman 10 tahun penjara, Pak. Nah, sontak aja, tuntutan JPU itu ya membuat keluarga korban murka, Pak. Karena ya, apa yang dilakukan si Junaidi ini sangatlah kejam. 5 anggota keluarga tewas di tangannya. Bahkan kalaupun Junaidi mendapatkan hukuman mati pun ya hal itu belum setimpal karena hanya 1 nyawa dan sedangkan yang dihabisinya adalah 5 nyawa, Pak. Nah, terdakwa pada kasus pembunuhan ini hanya dituntut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 363 tentang pencurian. Hal ini dikarenakan Junaidi masih anak-anak di bawah umur, sehingga ya JPU tidak bisa menuntut dengan hukuman maksimal. Dan pada kasus ini juga Junaidi tidak bisa dituntut hukuman atas pemerkosaan yang dilakukannya. Karena kata Kajari gitu, hal itu tidak dapat menjadi tuntutan lantaran Junaidi ini melakukan aksinya usai kedua korban meregang nyawa. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada pasal yang bisa mempidanakan pemerkosaan terhadap mayat. Nah, ada berita yang beredar juga nih saat Junaidi sudah berada di lapas. Kurang lebih ya dia mendekam 4 hari. Terlihat ada sebuah video gitu yang memperlihatkan kondisi Junaidi yang babak belur karena mendapatkan salam olahraga dari para napi. Nah, 2 mata Junaidi kelihatan bengkak dan pipi kanan kiri juga kelihatan mengembang gitu, Pak. Dan gak cuma itu, terlihat juga di punggung Junaidi itu terdapat ya lebam berwarna merah kebiruan dan terdapat luka yang menghitam di tengah punggung Junaidi, Pak. Tapi Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Suprianto angkat bicara nih pada video yang beredar itu. Menurutnya video dengan narasi yang beredar itu ya gak benar, Pak. Pasalnya Junaidi ini tak digabung dengan tahanan lain di dalam satu sel, itu katanya. Dan ya entahlah, kalaupun memang benar itu Junaidi ya mungkin karma atas perbuatan keji yang dia lakukan. Tapi kayak hal itu ya masih belum setimpal gitu, Pak, atas semua tindakan yang telah dia perbuat, yang merupakan tindakan itu bukan mencirikan sosok manusia gitu, bahkan itu udah masuk ke ranah iblis kali ya tindakan yang dia perbuat. So itulah tadi kasus Junaidi, yaitu remaja kejam yang ternyata seorang wibu dan dengan kejamnya gitu menghabisi 5 anggota keluarga. Dari perbuatan Junaidi yang sekejam itu juga gue yang dengar kalau hukuman yang diterimanya hanya 10 tahun penjara masih kayak gak ikhlas gitu, Pak. Karena ya balik lagi korban yang dihabisinya adalah 5 orang dan kalaupun dia hanya dihukum 10 tahun penjara
ditakutkan nantinya saat dia kembali ke lingkungan masyarakat, dia ini kembali melakukan hal yang sama. Karena menurut gua itu sebuah kelainan gitu. Karena ya bisa dibilang dia itu anak-anak tapi kelakuannya seperti itu, kejamnya gitu. Seharusnya orang kayak gini ya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau ya hukuman mati sekaligus, agar dia tidak kembali lagi ke lingkungan masyarakat dan nantinya ditakutkan yang membuat masyarakat itu was-was lagi terhadapnya gitu. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kasus ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Dan kalau kalian punya informasi lebih akurat tentang kasus ini, atau kalian juga mau request kasus lain yang akan gue bahas selanjutnya, boleh banget nih, kalian langsung aja ketik di kolom komentar. See you next video, dan jangan lupa pencet tombol subscribe itu gratis, Pak. Oke.